Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Claudius Lysias Sutrisno dari GKI Kabangan untuk kali kedua di bulan Februari ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini sebelum kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami diberi hikmat, diberi pengertian untuk dapat boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih kami diberikan Tuhan kesetiaan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan putri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan berkumandang dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka bertambah banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dihormati, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perhimpunan mereka akan kokoh di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Pemimpin mereka akan berasal dari mereka sendiri, dan penguasa mereka akan muncul dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia menghampiriku, dan ia akan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan dimanapun berada, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema janji pemulihan. Kalau kita menyimak, memperhatikan secara utuh ayat-ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Janji Pemulihan Israel, dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang di sini dituliskan 24. Secara khusus tadi kita memperhatikan ayatnya yang ke-18 sampai 22, yang intinya mengajak kita semua untuk bercermin dari kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, yaitu Israel dan Yehuda. Umat Israel yang sudah terbagi menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Semuanya diingatkan oleh Nabi Yeremia supaya mereka bertobat ketika mereka berada di tanah pembuangan di Babil. Kalau mereka mau bertobat, artinya kembali kepada Tuhan,
meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan tercela yang mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan berkenan sebagaimana tadi yang kita perhatikan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu pada ayat yang ke-22. Kalau ayat yang ke-18, jika mereka mau bertobat, keadaan mereka akan dipulihkan. Jadi akan dipulihkan dan mereka akan menjadi umat Allah. Dan Allah akan menjadi Tuhan mereka. Sungguh janji yang luar biasa, yang menguatkan iman dan memantapkan hidup dari umat Tuhan pada waktu itu, bangsa Israel. Demikian pula ketika kita memasuki minggu Prapaskah. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kedua dan akan memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Kita terus diajak untuk bertobat, untuk mengoreksi diri. Tuhan sendiri yang berjanji, jikalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, berbalik kepada Allah, maka kita akan dipulihkan. Artinya kita orang yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang melihat ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik, mengarah kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, meninggalkan perbuatan dosa kita, dan kita akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Tuhan kita. Mari kita sungguh-sungguh menunjukkan buah pertobatan kita sebagai tanda penyesalan kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama menaikkan doa syukur dan penutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami untuk mau bertobat, sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu, meninggalkan segala perbuatan dosa kami, perbuatan yang tercela, yang tidak Tuhan kehendaki, baik melalui pikiran kami, baik melalui perkataan kami, dan juga melalui perbuatan kami ini. Kami rindu Tuhan, supaya terus Tuhan tuntun, terus Tuhan mampukan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami yang lemah ini dikuatkan, diteguhkan untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu dalam menapaki kehidupan kami di bumi ini. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah yang sudah melaksanakan pemilu, Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik pada saat pemungutan suara, penetapan suara siapa yang menjadi pemenang terpilih menjadi presiden maupun wakilnya. Tuhan yang memberkati semuanya. Juga untuk gereja Tuhan, berkati di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas di masa Prapaskah ini, agar kami semua boleh semakin menghayati, boleh semakin menyadari akan hidup kami yang harus terus semakin serupa dengan Kristus, berpadanan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan firman Tuhan Bina Iman sudah usai. Semangat berjuang, semangat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.